Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Nah ini harus belajar sama-sama nih ya, yang mau nikahin anaknya atau yang mau menikah. Ini kita lagi bahas tema yang luar biasa, temanya adalah pernikahannya berkah gak ya? Wah kalau udah bicara berkah ini panjang nih urusannya nih. Tapi sebelum kita lanjut membahas ya, saya ajak lagi nih melihat sebuah video tayangan tentang viral nih sempet nih ya. Oknum polisi lepas tanggung jawab diduga usai hamili wanita di luar nikah. Seperti apa tayangannya? Ini dia tayangannya. Wanita itu meminta pertanggungjawaban, tapi sang oknum polisi tak menggubris. Dikabarkan, sang oknum bahkan sempat live di Instagram pribadinya. Oknum polisi itu mengaku bisa meniduri siapa saja dan tidak akan ada yang pernah tahu atau speak up. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang namanya pernikahan di luar nikah ini orang tua biasanya merasa gagal akhirnya mendidik anak. Nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana bicara masalah hukum nih? Karena ada yang bilang kalau pernikahannya istri lagi hamil nggak sah. Tunggu dulu anaknya lahir. Nah tapi ini kita pengen tahu nih, sebenarnya agama Islam ini pasti banyak kemudahannya saya yakin. Walaupun kita telah berbuat kesalahan. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Janganlah disetubui wanita yang lagi hamil karena zina hingga melahirkan. Mohon izin langsung saya bahas ini. Kak, boleh nggak menikahi wanita hamil? Hamil Tunggu dulu. luar nikah. Hamil yang tidak punya suami ada dua. Yang diceraikan, hamil itu tidak boleh dinikahi. Nanti setelah selesai masa iddahnya baru bisa dinikahi. Ini sengaja saya bahas dulu nih. Karena ada wanita diceraikan, betul tidak? Cerai, baru dia hamil. Ini tidak boleh dinikahi sampai lahirnya anaknya selesai masa iddah. Paham sampai di sini? Yang dibahas ini adalah dia hamil belum nikah. Kata ibu-ibu, kejepit nih. Dia hamil tapi belum nikah. Jadi gimana solusinya? Maka wanita hamil di luar nikah itu bisa dinikahi. Kalau yang Ustadz kalau yang menikahinya yang nanam. Tumbuh-tumbuhan ini. Yang bahasanya. Iya. Atau yang tidak nanam. Yang nanam atau yang tidak nanam, dua-duanya boleh menikahinya. Makanya segerakan, jangan diperlambat. Karena yang bermasalah ini adalah nasabnya, anaknya kasihan ini. Nggak punya bapak nanti. Iya. Nggak punya bapak. Saya tanggung dong. jawab. Saya punya, saya punya bapak, udah meninggal. Makanya kalau bisa dinikahi sebelum usia 6 bulan dalam kehamilannya. kandungan itu sebaiknya supaya dia punya bapak. Oh Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio ya. Mau nanya-nanya sama guru-guru kita? Boleh. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya. Ayo, angkat tangan bukan berarti menyerah. Coba kita lihat yang sini, yang sini dulu nih. Biar kebagian nanti dua-duanya ya Bu ya. Yang sebelah sini mohon izin Ibu, silakan. Nah, boleh berdiri Bu. Udah Bu, nggak usah dilihatin itu mic. Ibu liatin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Kampung Wangun, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Bogor. Bogor, tepuk tangan buat Bogor jamaahnya. Silakan Ibu pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu Iyah. Begini Ustadz, ada seseorang yang ingin menikah, tapi modalnya itu dapat dari hutang ke orang lain. Apakah itu boleh? Apakah pernikahannya juga bisa berkah Ustadz? Sekian gitu. pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Iya. Makasih Ibu Iya. Boleh duduk. Berliannya gede banget. Ya Allah Bu Iya. Bib, mohon izin nih Bib nih ya. Ini bagaimana nih? Ibu
tadi apa namanya? Berliannya yang mana coba lihat? Itu Bu. Oh iya, saya numpang duduk sini Bu ya. Kalau itu dijawab dulu sama Habib Muhammad. Bib, izin Bib dijawab Bib. Baik. Tausiah. Iya, ngutang nih Bib nih. Dibayar ngutang gitu ya. Ya. Artinya mengutang ini ada dua. Ada mengutang untuk nikah, ada mengutang pas akdun nikah. Jadi misalnya penghulu bilang, ketika menikahkan kan biasanya tunai, kan penghulu bilang ngutang. Maka yang jawab, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut ngutang. Nah, masalahnya sah atau tidak pernikahannya? Berhutang sah. Jadi pernikahannya sah walaupun dengan berhutang. Tapi Nabi SAW, Nabi tidak menganjurkan sampai ada seorang sahabat itu ditanya punya ini enggak, tidak punya ini enggak, tidak punya ini enggak, tidak punya, sampai cuma dengan cincin besi saja, walaupun cincin besi sah untuk melakukan pernikahan, yang penting tidak sampai ngutang. Kemudian masalah yang kedua, ngutang sebelum akdun nikah. Misal dengan bawa-bawaannya semua, waktu nikahnya tunai, ke istrinya tunai, tapi hasil daripada ngutang. Maka di dalam ilmu fikih, nikah ini disunnahkan liman yahtaj, bagi orang yang membutuhkan lil wat'i, bagi orang yang sudah punya syahwat untuk melakukan pernikahan. Tapi apabila mampu, kalau dia tidak mampu maka lam yustahab, maka tidak disunnahkan bagi orang tersebut untuk melakukan pernikahan ketika dia memang tidak mampu uhbah, seperti mas kawin, bawa-bawaan, dia masih belum mampu, maka tidak disunnahkan bagi orang tersebut untuk melakukan suatu pernikahan. Kemudian diperbolehkan juga seperti dalam madhab Imam Hanafi. Dalam madhab Imam Hanafi dan yang lainnya, boleh atau tidak melangsungkan pernikahan itu dengan berhutang? Boleh, tapi dengan syarat kita punya keyakinan orang yang berhutang tersebut punya kerjaan dan dia mampu mencicil dan membayar setelah acara pernikahannya. Bukan lewat begitu saja habis hutang. Jadi ngutang itu sebenarnya boleh, tapi punya keyakinan setelahnya bisa membayar hutang dia ketika selesai akad nikah. Jadi buat semuanya sebenarnya nikah ini adalah syariat, artinya agama, ibadah. Ketika kita pengen nikah, ayo usahakan dulu kita semampu mungkin untuk melakukan nikah itu dengan uang yang tidak mengutang. Buat apa namanya tuh? Bahasa Sundanya itu sold out, ya? Sold out. Apa? Laku apa? Sold out laku ya? Hah? Yang buat orang lihat. Buat apa kesohor? Sohot. Yang buat semua heboh. Oh iya. Kesohor. Kesohor. Ya, itu yang penting kesohor nggak apa-apa. Ya. Yang penting ngutang, yang penting kesohor. Nah, itu yang tidak boleh. Oke, terima kasih banyak nih Bib. Ada lagi? Artinya nikah itu yang penting akdunya. Yang penting nafkah setelahnya, Masya bukan Allah. sebelumnya. Bukan pestanya. Ya, Terima kasih. betul. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Biar tekor asal kesohor. Enggak gitu juga ya Bu ya. Iya, ada yang minjem, ngutang kan minjem, ada yang dibikin minjalik, minjem jadi milik. Jangan, angkat tangan Bu. Yang mau nanya lagi angkat tangan, ayo mana? Wah ini sekarang yang di atas, ya yang agak ke tengah-tengah, mohon izin Ibu, silakan Ibu berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ella dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Kampung Wangun, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dong buat Ibu Ella. Tanya dong Ustadz, Iya. Ya. katanya kalau pernikahan didasari dengan ta'aruf sudah pasti bakal berkah. Amin. Tapi banyak dong Pak Ustadz, pernikahan tanpa ta'aruf
langgeng-langgeng aja tuh Oh, kayak gitu. saya gini. Oh. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu adalah orang yang beruntung walaupun nggak ta'aruf tapi langgang. Ustaz Maulana, mohon izin dijawab, silakan. Izin Habib dan Ustaz. Satu hal, buat yang mau menikah, jangan menikah tanpa mengenal siapa yang dinikahi. Nah lo, Tahu-tahu dia sudah punya suami, tahu-tahu dia sudah punya istri, pakai cadar, tahu-tahu berkumis. Disinilah gunanya ta'aruf. Disinilah gunanya ta'aruf. Bagaimana? Untuk mengenal. Ustadz, saya tidak menjalani ta'aruf, tapi saya mau tanya, Anda dihitbah? Dilamar? dilamar. Dilamar, Bu. Maka pengenalannya di lamaran. Tidak mesti ta'aruf. Maaf ya, Islam tidak mengenal pacaran. Mengenal. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, Ustadz rata-rata nenek-nenek kita dinikahkan aja, langgeng. Tapi tahu nggak? Setelah nikah, nggak langsung bersama pasti itu. Pasti lama. Kenapa senyum-senyum? Pengalaman. Hah? Pengalaman kan? tuh, iya. Dijodohkan kan? Iya. Tidak Iya langsung tuh. bersama kan? Tunggu Enggak. berapa lama Bu? Seminggu. Seminggu. Wah, tepuk tangan dong. Lama juga seminggu dianggurin. Jadi ada ta'arufnya ketika hitbah, ada ta'arufnya setelah akad nikah. Iya, makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Satu lagi, saya mau kasih kesempatan. Yang mau nanya angkat tangan, ayo. Yang bagian atas nih sekarang nih, ayo biar adil. Bawah, tengah, atas. Silakan Ibu, mohon izin. Wah, galak nih kayaknya nih. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Kusumawati dari Majelis Talim Al-Ikhlas, Kampung Wangun, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Bogor. Amin, tepuk tangan Bu. Ibu Heti, apa pertanyaannya? Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Ustadz Syam, Oh, Ustadz jika Syam. dalam sebuah pernikahan, yang mana pernikahan itu tidak dilandasi oleh suka sama suka, Wah. akan tetapi mungkin suka sebelah pihak gitu Sebelah ya. pihak. Dan dia melakukan guna-guna, Guna-guna. misal pelet atau Wah. susuk gitu Oh, ya, susuk. nah gitu dan lain sebagainya. Mm-mm. Bagaimana itu Ustadz? Dalam pernikahannya apa itu berkah? Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Heti dipelet nggak? Enggak, alhamdulillah. Pelet kan makanan ikan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
bagian daripada ayat 102 karena ayat 102 ini panjang daripada tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi pada intinya sihir di sini disebutkan bahwasanya sihir itu bisa ada campur tangan setan di dalamnya, yang mana tujuan setan itu sebenarnya bukan untuk menyatukan, tapi wa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Tujuan setan itu untuk memisahkan antara suami istri. Suami istri itu dalam rangka ibadah dia. Pernikahan itu adalah ibadah. Tapi kalau didasari dengan guna-guna, pelet, pengasihan, ilmu-ilmu pengasihan yang tidak jelas datangnya dari mana ilmu tersebut dan tujuannya kemana, ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, kerjasama dengan ilmu sihir itu bukan menyatukan dua insan dalam rangka ibadah, tapi akan memisahkan dua insan tersebut. Betapa banyak kasus di mana ketika peletnya sudah lobet, maka orang tersebut pisah. Awalnya kan masih kuat nih peletnya nih. Lama kelamaan peletnya udah lobet nih, udah nggak kuat sinyalnya, maka akan berpisah pernikahan tersebut. Lalu bagaimana kalau terlanjur? Maka bagaimana agar pernikahan karena pelet ini bisa berkah? Jawabannya setelah menikah langsung tobat. Perlu ngulang nggak pernikahannya? Nggak perlu. Nggak perlu. Selama rukunnya, syarat sahnya Semuanya ada, masuk. tetap sah pernikahannya. Tapi setelah itu Oh. ternyata, ya Allah ternyata istriku memang tulus sama saya. Walaupun saya nggak pakai pelet, ini pasti mau sama saya ini. Iya. Oh ya udah, kalau begitu saya bertobat dan rahasiakan pelet itu, nggak usah diakui sama istri, nggak usah dicerita sama Masya siapa-siapa. Keep, simpan untuk diri sendiri dan tobat sama Allah. Oh, makasih banyak Ustaz Syam, Sama-sama, tepuk tangan. Fadli. Bukan berarti harus melet ya. Jangan. Kalau bisa suka sama suka. Betul Ibu Eti? Wah itulah aja Ibu ya. Sekarang kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari jamaah nih. Dari @maya Purnamasari 876. Habib. Wah langsung ke Habib. Dari awal menikah orang tua memang kurang setuju. Tapi karena melihat kita berdua saling menyayangi, akhirnya ibu merestui, tapi tidak dengan ayah. Sampai pas menikah, ayah tidak datang ke pernikahan saya. Pertanyaannya, apakah pernikahan saya ini termasuk kawin lari? Dan apakah pernikahan saya selama ini tidak berkah karena tanpa restu orang tua? Ini mohon maaf ya sebelumnya ya, ini yang bertanya ini perempuan berarti nih. Kalau bapaknya nggak datang Bib, ini mohon izin. Bapaknya nggak mau datang ke pernikahan, itu dia bagaimana? Pakai wali hakim atau bagaimana Bib? Pertama capek dia. Nggak mohon izin, jelasin aja Bib sekalian Ya, Bib. kan sambil silakan. lari. Sambil lari kawinnya, kejar-kejar apa penghulu. Baik. As-Suyuti itu mengatakan ada 20 tanda atau 20 kriteria wali ini bisa berpindah kepada wali hakim. Masalahnya saya tidak tahu dia nikahnya nanti wali hakim atau bukan. Karena fasultan waliun manlah waliyalah. Artinya kalau sudah sultan dari pemerintah agama kita itu sudah bisa mengambil alih perwalian. Nah di antara 20 kriteria, kalau disebutkan semua panjang, 20 kriteria kapan wali itu bisa berpindah menjadi wali hakim, ada namanya wali adal. Apa itu wali adal? Seorang laki-laki atau seorang bapak yang tidak menyetujui dan tidak mau menikahkan anaknya. Tapi dengan syarat calonnya sekufu. Apa itu sekufu? Pas, sederajat sama dia. Sama-sama bagus, sama-sama baik. Artinya juga punya kerjaan, orang yang soleh juga. Tidak ada alasan si bapak untuk menolak itu calon mantunya. Anak-anak sudah saling suka karena di dalam Al-Quran juga wali tidak boleh juga mencegah pernikahan seorang anak. Dalam ayat Al-Baqarah 232. Jadi bagaimana namanya wali adal? Apa itu wali adal? Wali yang tidak mau datang, tidak mau hadir, tidak mau menikahkan anaknya dengan pilihan anaknya. Maka pindah kepada siapa? Pindah kepada wali hakim. Masya Allah. Nanti wali hakim yang ngambil keputusan untuk menikahkan anak tersebut. Kalau Mas Fadli sudah berdiri berarti waktu saya sudah habis. Habis, tepuk tangan buat Habib. Masya Allah, pengertian banget orangnya. Makasih banyak Bib. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah ini buat ngingetin juga nih ya. Buat warga Bandung, jangan lupa hadiri tablik akbar tanggal 5 November 2023. Jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya. Itu ada di sesi 1 Trans Studio Indoor Theme Park
Yang kedua ada di sesi keduanya jam 12 siang. Itu ada di Masjid Agung Trans Studio Mall Bandung. Ingat, ini semua gratis, tis. Cara daftarnya cukup mudah ya, tinggal klik aja link di bawah ini atau kunjungi langsung Instagram Islam Itu Indah. Insya Allah nanti kita ketemu di Bandung. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Iya.